kan ada insiden di mana pertama adalah berawal dari Nicky mau ngasih flash disk bukti dengan memberikan dia flash disk bahwa isinya adalah konspirasi lah istilahnya. Nah, secara hukum yang betul seperti apa sih, Bang? Dalam hukum pidana, hukum acara pidana, barang bukti itu hanya diserahkan oleh jaksa menjadi barang-barang bukti. Jadi jaksa menyerahkan bukti-bukti. Ya, kemudian pengacara juga boleh mengajukan bukti-bukti tambahan, gitu. Bukti-bukti yang belum ada bukti. Ini kan pidana ya. Pengacara juga boleh mengajukan bukti-bukti yang meringankan atau bukti-bukti yang menyangkal boleh. Tapi bukti-bukti yang sesuai dengan perkara. Kalau perkaranya adalah pemerasan, bukti-bukti yang meringankan seperti apa. Tapi kalau perkaranya adalah pemerasan tapi yang disampaikan bukti-bukti yang lain, perkara yang lain juga, misalnya penyuapan atau perkara ini, ya itu yang nggak bisa. Makanya hakim sudah sesuai prosedur menghentikan ini, nggak ada yang begitu, karena bukti itu harus sesuai dengan koridornya, jangan sampai salah kamar. Nah, yang disampaikan oleh Nikita Mirzani kan adalah menyampaikan suatu keadaan bukti yang tidak sesuai dengan persoalan pemerasan. Jadi kemudian hakim berhak menafikan ini atau meniadakan ini. Itu udah sesuai prosedur hakim menjalankan ini kan. Jadi apalagi bukti ini belum teruji keabsahannya, belum teruji validitasnya, belum teruji lab krimnya. Zaman sekarang gambar pun bisa pakai AI, suara rekaman bisa pakai AI, palsu memalsu tinggi dengan adanya teknologi. Jadi ini belum teruji secara forensik. Jadi nggak bisa tiba-tiba diajukan sebagai bukti, apalagi salah kamar. Makanya ketika majelis hakim kemudian menafikan atau meniadakan ini sebagai barang bukti, udah clear. Hakim punya hak dan memang harusnya begitu, sesuai dengan prosedur acara sidang hukum pidana. Kalaupun betul dia punya bukti, langkah yang harus dilakukan apa, Pak? Langkah yang diharuskan kalau dia punya bukti, harus dia membuat laporan dulu, laporan dugaan tindak pidana penyuapan. Di mana laporannya bisa ke Bareskrim di bagian unit korupsi, tindak pidana korupsi bisa ke KPK kalau ada unsur penyuapan begitu. Tapi buktinya itu harus dibawa, dan nggak cuma bukti rekaman aja. Rekaman ini walaupun dia ada rekaman mirip suara orang, belum bisa dipastikan itu suara orang. Karena apa? Karena ada AI, artificial intelligence, yang bisa memodifikasi ini. Sehingga kita kan sekarang banyak medsos di mana banyak gambar-gambar yang mirip-mirip kecelakaan apa, tapi sebenarnya itu produk AI. Demikian juga ini. Dan satu hal, seorang Nikita Mirzani, dia dapat dari mana bukti seperti ini? Karena di dalam penjara. Siapa yang memberikan? Apakah dia sudah menganalisa? Kan tidak. Jadi itu makanya kita menganggap langkah-langkah majelis hakim sudah tepat dan benar menafikan bukti-bukti seperti ini, karena nanti akan merusak prosedur acara pidana dan tidak relevan. Kalau tidak relevan, nggak akan pernah diperhitungkan. Bukti yang tidak relevan tidak akan pernah diperhitungkan dalam suatu persidangan, suatu perkara yang sifatnya pokok perkara. Bang, terkait Oke, dengan tidak diterimanya itu kan hakim kan jelas mengatakan bahwa ini salah kamar ya, Bang ya. Memang. Jadi wajar lah hakim untuk menafik itu ya. Tapi di sini kan imbasnya adalah dibilangnya hakim suap, jaksa suap. Ya itu kan suap. suatu tuduhan-tuduhan yang kemudian dianggap belum punya dasar atau tidak berdasar sama sekali, sehingga ini malah memperberat dari sisi kelakuan dari seorang terdakwa. Justru ini memperberat. Jadi hukumannya kalau dia terbukti bersalah pun bisa diperberat karena kelakuan seperti ini. Sayang sekali ini kemudian dilakukan di situ. Harusnya pengacaranya kemudian paham ini, bahwasanya jangan sampai salah kamar. Kalau ada bukti suap dia laporkan sendiri. Ingat kasusnya Saiful Jamil zaman dulu, di mana ada kemudian laporan penyuapan kan dilaporkan tersendiri, bukan dalam suatu perkara yang sama, begitu. Jadi ini yang kemudian pengacaranya main menyerahkan aja atau mau dibacakan hanya untuk framing. Buat apa? Yang ada terdakwanya malah makin kecebur. Kalau dia salah makin diperberat hukumannya. Ini suatu kesalahan, begitu. Artinya bisa blunder dong, Bang, itu sudah salah kamar, tuduhannya belum pasti. Itu kok pihak Reza Gladys menuntut balik gimana tuh, Bang? Saya nggak perlu menjawab, sudah dijawab tadi oleh teman yang bertanya. Bang, terkait persidangan masih berjalan, tiba-tiba meminta penangguhan penahanan, itu mungkin seperti apa, Bang? Bisa aja minta penangguhan penahanan, tapi biasanya kalau perkara sudah berjalan susah ditangguhkan. Kan udah berapa kali diadakan penangguhan penahanan dari kepolisian, pas di jaksa, pas di majelis hakim, di eksekutif kan diajukan penahanan kan, tapi kan tidak dapat kornya. Karena memang pakemnya begitu, apalagi kasus-kasus yang ancaman hukumannya 6 tahun ke atas, nggak ada tuh penangguhan penahanan, gitu, berisiko. Oke, ada sebenarnya ada sesuatu yang mencederai juga di sebuah pengadilan di mana
Niki itu sempat bersitegang dengan JPU jaksa Ya, yang mau memamerkan baju. Ya. Secara SOP sudah benarkah jaksa melakukan itu bang? Yang kedua apa? Ini masuk dalam contempt of court ya sih bang? Begini, Nikita Mirzani sekarang ini kan sebagai tahanan di bawah kekuasaan jaksa, bukan di bawah kekuasaan penyidik polisi, bukan di bawah kekuasaan majelis hakim. Jadi yang berwenang menangani Nikita Mirzani adalah jaksa sebagai pihak yang punya kuasa menahan, menjaga, melindungi Nikita Mirzani, kemudian menahan juga. Jadi seorang Nikita Mirzani berada di bawah aturan-aturan protokoler kejaksaan dalam melakukan upaya-upaya penahanan seseorang. Dia harus patuh. Kalau dia memberontak, itu tadi dia cacat dalam kelakuan lagi. Tingkah laku di persidangan juga dicatat, begitu. Siapapun yang menjadi tersangka terdakwa di persidangan, kita tahu ketika jaksa minta pakai baju orange dipakaikan, ketika jaksa minta diborgol diborgolkan. Tapi kalau dia memberontak, itu sudah namanya suatu perbuatan melawan. Contempt of court tidak, tapi perlawanan terhadap kewenangan kejaksaan. Ini nanti konditnya diukur dalam persidangan berikutnya, dalam sesi putusan di mana hal-hal yang memberatkan apa, hal-hal yang meringankan apa, itu dalam tuntutan jaksa ada nanti, begitu. Sebagai catatan. Bang, masih soal flash disk nih bang. Ya. Kapan seorang Nikita bisa selain membuat laporan baru bang ya di pengadilan, kapan bisa dia bawa itu sebagai Itu bisa dilakukan penguat? oleh pengacaranya, tapi tidak dalam konteks ini, tidak dalam konteks perkara pemerasan, karena pokok perkaranya adalah pemerasan, gitu kan? Pokok pemerasan dan pencemaran nama baik. Jadi tidak dalam konteks ini, dia harus ada perkara sendiri, ada kamarnya adalah tindak pidana korupsi, penyuapan kan mas korupsi, bisa dilaporkan ke Polda Metro, bisa dilaporkan ke Mabes Polri, bisa dilaporkan ke KPK, tergantung kepentingan melaporkannya di mana. Andai kata itu benar bang, bisa membantu kasus Belum tentu benar juga, karena banyak AI, ya kan? Nikita Mirzani juga bagaimana bisa menganalisis itu benar atau salah? Uang sekarang suara kita juga bisa diedit jadi lewat AI. Kita ngomong apa, AI ngomong apa, tapi suara-suara kita kan bisa. Itu yang belum dipahami oleh Nikita Mirzani. Jadi ada bukti sekarang, nggak serta-merta menjadi suatu bukti. Harus diuji laboratorium, diuji validitasnya, diuji rekamannya, apakah ini produk murni, siapa yang merekamnya, atau ini produk artificial intelligence. Apakah JPU nanti bisa melaporkan atas tudingan yang kita? Tudingan suap tersebut. Siapa melaporkan? JPU nggak perlu melaporkan, nggak ada gunanya juga. Ya, jadi biarkan aja itu mengalir. Tapi yang jelas ini harusnya tindakan dari pengacara yang Nikita Mirzani. Untuk apa? Untuk mencegah hal ini atau untuk menempatkan pada kamar yang pas, gitu. Kita juga kalau punya istri, kemudian ada tetangga, kan kita ke rumah istri kita bukan ke rumah tetangga kan? Itu dia. Tapi bang, relevan nggak sih kalau Nikita Mirzani untuk nanti sidang pembuktian? Apakah bisa mengajukan? Nggak bisa, karena itu bukti bukan pembuktian terhadap pemerasan, begitu. Jadi nggak akan pernah bisa. Harus ada kamarnya. Tadi kan kalau kita di rumah istri nggak boleh ke rumah tetangga kan? Kalau salah kamar kan repot, dibentuk sama Pak RT. Siap. Oke, sip. Siap.